Selamat pagi teman-teman, terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video presentasi kami yaitu dari kelompok 3. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah konsep yang sangat fundamental dalam psikologi yang tidak hanya menjelaskan tentang motivasi, tetapi juga memberikan wawasan tentang bagaimana manusia itu dapat berkembang dalam berbagai aspek kehidupannya. Nah, konsep tersebut adalah teori hierarki Maslow. Nah, melalui teori ini, kita akan memahami lebih dalam bagaimana setiap individu ini memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi secara bertahap, dimulai dari kebutuhan yang paling dasar hingga mencapai puncaknya di aktualisasi diri. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Azhara Alvin Maharani dengan NIM 058, Reza Yuda Pradana dengan NIM 015, dan juga Salvia dengan NIM 030. Perkenalkan, saya Azhara Alvin Maharani dengan NIM 2022-008-058. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hierarki kebutuhan Maslow. Abraham Maslow sendiri merupakan seorang psikologi yang mengembangkan teori motivasi manusia yang didasarkan pada konsep hierarki kebutuhan. Hierarki ini terdiri dari 5 tingkat kebutuhan yang diurutkan berdasarkan tingkat kepentingannya, mulai dari kebutuhan dasar atau biogenik hingga kebutuhan yang paling tinggi, yaitu psikogenik. Nah, menurut teori ini, individu akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pada tingkat yang lebih rendah terlebih dahulu sebelum berfokus pada kebutuhan di tingkat yang lebih tinggi. Nah, kebutuhan yang belum terpenuhi pada tingkat rendah akan mendorong perilaku seseorang. Nah, setelah kebutuhan tersebut terpenuhi, individu akan terdorong untuk memenuhi kebutuhan pada tingkat berikutnya dan seterusnya. Meskipun dengan jelas, Maslow juga mengakui bahwa proses pemenuhan kebutuhan ini dapat berbeda-beda antar individu dan dalam beberapa situasi. Mungkin kembali fokus pada kebutuhan yang lebih rendah jika kebutuhan yang lebih tinggi tidak dapat dipenuhi. Nah, teori ini memiliki pengaruh besar dalam memahami motivasi manusia, meskipun tidak bebas dari kritik, terutama mengenai keluasan dan variabilitas perilaku manusia yang tidak selalu mengikuti urutan yang kaku seperti yang digambarkan dalam teori tersebut. Teori hierarki kebutuhan Maslow memberikan wawasan yang penting dalam memahami perilaku konsumen dan juga merancang strategi pemasaran yang efektif. Dengan mengenali tingkatan kebutuhan mulai dari yang paling dasar hingga yang lebih kompleks, pemasar dapat menyesuaikan produk, pesan dan juga pendekatan pemasaran yang sesuai dengan motivasi konsumen pada setiap tingkat. Pemahaman ini memungkinkan perusahaan untuk lebih tepat dalam menargetkan pasar, mengembangkan produk, dan juga mengkomunikasikan nilai yang relevan sehingga meningkatkan efektivitas pemasaran dan juga kepuasan konsumen. Yang selanjutnya yaitu perilaku konsumen. Nah, di perilaku konsumen ini terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu psychological needs atau kebutuhan fisiologis. Nah, menurut Maslow, kebutuhan fisiologis adalah tingkat pertama dan juga paling dasar dari kebutuhan manusia. Kebutuhan utama ini yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan biologis termasuk makan, air, udara, tempat tinggal, dan juga pakaian. Seorang individu tidak mungkin dapat memenuhi tingkat kebutuhan selanjutnya apabila mereka belum memenuhi kebutuhan fisiologi dasar ini. Perlu diingat, apabila salah satu saja dari bagian fisiologi ini tidak dapat terpenuhi, maka secara otomatis akan mengganggu tercapainya pemenuhan kebutuhan di tingkat selanjutnya.
Yang selanjutnya yaitu safety needs atau kebutuhan keamanan. Setelah kebutuhan fisiologi terpenuhi, kebutuhan keselamatan dan juga keamanan menjadi kekuatan pendorong di balik perilaku individu. Kebutuhan-kebutuhan ini tidak hanya berkaitan dengan keamanan fisik, tetapi juga dapat dengan ketertiban, stabilitas, rutinitas, keakraban, dan juga kontrol atas kehidupan dan lingkungan seseorang. Misalnya, kesehatan dan ketersediaan perawatan kesehatan adalah masalah keamanan yang penting. Rekening tabungan, polis asuransi, pendidikan, dan pelatihan kejuruan adalah segala cara yang digunakan individu untuk memenuhi kebutuhan akan keamanan. Yang nomor 3 yaitu social needs atau kebutuhan sosial. Tingkat ketiga hierarki Maslow ini terdiri dari kebutuhan sosial seperti cinta dan kasih sayang, kepemilikan, dan juga penerimaan. Dalam tingkat ini, Abraham Maslow memberikan pendapatnya mengenai alasan mengapa seseorang individu mencari cinta. Abraham Maslow menjelaskan latar belakang dari aspek tersebut karena didasari oleh kesepian, kesendirian, depresi, stres, dan juga kecemasan berlebihan. Selain itu, kebutuhan pada tingkat ketiga ini juga meliputi kebutuhan untuk dapat menjalin pertemanan dengan individu lain, membentuk keluarga, bersosialisasi dengan suatu kelompok, beradaptasi dengan lingkungan sekitar, serta berada pada lingkungan masyarakat. Untuk tingkatan nomor 4 yaitu egoistic needs atau kebutuhan ego. Nah, ketika kebutuhan sosial kurang lebih sudah terpenuhi, untuk tingkat keempat yaitu hierarki Maslow menjadi operatif. Nah, tingkat ini mencakup pada kebutuhan egoistik seperti kebutuhan ego yang diarahkan ke dalam diri, yang mencerminkan kebutuhan individu akan penerimaan diri, harga diri, kesuksesan, kemandirian, dan juga kepuasan pribadi. Nah, kebutuhan ego yang diarahkan keluar termasuk kebutuhan untuk gengsi, reputasi, status, dan juga pengakuan dari orang lain. Dari hal itu, dapat kita simpulkan bahwa kebutuhan ini adalah tentang pangkat, gelar, serta profesi. Nah, setelah seorang individu berhasil memenuhinya, maka secara otomatis rasa percaya diri dari individu tersebut akan melejit dengan pesat. Tingkat kepercayaan diri yang tinggi tentu akan mempengaruhi peran sosial dari individu tersebut. Sebaliknya, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan membawa dampak yang serius seperti rasa depresi, kecemasan, stres, tiadanya rasa percaya diri, minder, dan juga merasa dirinya tidak berguna. Untuk yang nomor 5 yaitu self-actualization needs atau kebutuhan aktualisasi diri. Nah, menurut Maslow, jika orang sudah cukup memenuhi kebutuhan ego mereka, mereka akan berpindah ke tingkat kelima yaitu aktualisasi diri. Nah, aktualisasi diri ini mengacu pada keinginan individu untuk memenuhi potensinya, yaitu menjadi segala sesuatu yang mampu ia capai. Sebagai contohnya, yaitu seorang seniman yang mengekspresikan dirinya di atas kanvas, atau ilmuwan peneliti mungkin berusaha untuk menemukan obat baru yang dapat memberantas kanker. Nah, kemudian di sini ada kebutuhan fisiologis, di mana kebutuhan fisiologis ini adalah kebutuhan dasar yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan. Nah, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, seseorang tidak dapat melanjutkan ke kebutuhan yang lebih tinggi. Nah, di sini ada contohnya orang yang sedang tidur nyenyak atau tidur dengan cukup dan makanan. Kemudian ada kebutuhan akan keamanan, di mana kebutuhan akan keamanan ini setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi,
orang itu membutuhkan rasa aman baik secara fisik, finansial maupun emosional. Nah, hal ini itu mencangkup perlindungan diri dari ancaman dan bahaya. Di sini kita kasih dua contoh yaitu asuransi dan rumah. Setelah itu ada juga kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang, di mana kebutuhan akan memiliki ini kita beri contoh memiliki teman dekat atau pasangan hidup seperti yang dicontohkan ini. Nah, keinginan untuk diterima dan berinteraksi dalam hubungan sosial yang dekat. Kemudian kasih sayang itu adalah contoh dari anak yang butuh pelukan dari orang tua atau pasangan yang membutuhkan perhatian. Nah, jadi keinginan untuk merasakan cinta dan perhatian dari orang lain. Kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan self esteem. Jadi kebutuhan self esteem ini berkaitan dengan rasa hormat dari diri sendiri atau dihormati oleh orang lain. Jadi intinya kebutuhan ini berkaitan dengan seseorang yang ingin merasa dihargai, diakui, dan untuk menjadi percaya diri. Misalnya sebagai contohnya itu ketika mendapatkan pujian atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik, atau ketika berhasil mencapai gelar atau penghargaan dan prestasi lainnya, atau misalnya ketika menggunakan barang-barang yang mewah atau barang-barang yang mempunyai brand yang berkelas. Tentunya nanti orang tersebut akan terpenuhi kebutuhan esteemnya, karena untuk dari kebutuhan tersebut seseorang tadi bisa menjadi lebih percaya diri dan bisa dihormati oleh orang lain. Selanjutnya, kebutuhan pada tingkatan tertinggi yang terdapat pada teori hierarki Maslow ini adalah kebutuhan aktualisasi diri. Jadi kebutuhan ini berkaitan dengan pencapaian potensi penuh seseorang dan pengembangan diri, kreativitas, dan memberikan kontribusi pada orang lain atau kepada dunia. Dan orang-orang yang memenuhi kebutuhan ini akan merasa terpenuhi secara pribadi dan mencapai tujuan hidup mereka. Sebagai contoh, misalnya seorang musisi yang menciptakan karya untuk mengekspresikan diri tanpa peduli akan keuntungan finansial. Dan selain itu, misalnya seorang relawan yang bekerja tanpa pamrih untuk membantu orang lain dan memberi dampak positif bagi masyarakat. Selanjutnya, strategi pemasaran dan kaitan dari strategi pemasaran dengan teori hierarki Maslow. Jadi, strategi pemasaran ini terdapat segmentasi, targeting, dan juga positioning. Segmentasi ini merupakan proses untuk membagi pasar atau membagi kelompok-kelompok dengan berbagai kategori. Dan targeting ini merupakan siapa yang akan kita jadikan target atau sasaran dari segmen-segmen yang sudah kita bagi. Dan positioning merupakan apa yang dapat menjadi ciri khas atau keunikan dari suatu produk atau merek yang kita miliki, yang dapat melekat pada ingatan konsumen. Namun ciri khas atau keunikan dari produk yang kita miliki tersebut tidak dapat disamai atau tidak dapat dimiliki oleh produk dan merek yang ada di tempat lain. Sebagai contoh misalnya Warmindo. Warmindo ini segmentasinya adalah misalnya kalangan usia 15 sampai 40 tahun. Dan Warmindo terletak di dekat-dekat kampus atau dekat-dekat perkantoran, dan yang menjadi target dari Warmindo adalah pelajar dan mahasiswa yang ingin mencari makan
dengan harga yang terjangkau dan pelayanan yang cepat, atau bisa juga pekerja-pekerja kantor yang ingin mencari makan siang pada waktu istirahat, dan bisa juga remaja atau anak-anak muda yang ingin mencari tempat nongkrong yang harganya terjangkau, seperti itu. Lalu yang menjadi positioning dari Warmindo adalah keunikan pada masakan Indomie, rasa masakan Indomie yang tidak dapat ditemui pada masakan Indomie di tempat-tempat lain. Dan mungkin positioning dari Warmindo bisa juga setiap Warmindo di berbagai tempat atau berbagai daerah itu pasti ciri khas warna spanduk atau warna cat tembok itu warnanya merah, kuning, hijau seperti pada logo Indomie. Selanjutnya strategi pemasaran dari Warmindo yang berkaitan dengan teori hierarki Maslow. Warmindo ini dapat memenuhi kebutuhan yang ada pada tingkatan hierarki Maslow, terutama pada kebutuhan fisiologi atau tingkatan yang paling bawah. Karena Warmindo dapat memenuhi kebutuhan akan rasa lapar atau rasa haus, dan Warmindo juga dapat memenuhi kebutuhan tingkatan di atas dari kebutuhan fisiologis seperti kebutuhan sosial, karena Warmindo dapat dijadikan sebagai tempat untuk berkumpul bersama teman-teman atau nongkrong bersama teman, dan bisa juga dijadikan tempat untuk makan bersama orang yang kita sayang, seperti itu. Selain itu, strategi pemasaran yang berkaitan dengan teori hierarki Maslow contohnya adalah hotel bintang 5. Nah, hotel bintang 5 ini dapat memenuhi kebutuhan karena di sana kita bisa tinggal untuk sementara waktu dan kebutuhan untuk tempat yang aman, untuk tinggal di tempat yang aman. Dan hotel bintang 5 ini juga dapat memenuhi kebutuhan pada tingkatan yang lebih tinggi, karena dapat dijadikan sebagai tempat untuk bersosialisasi, mengadakan meeting, berkumpul bersama keluarga, bersama teman. Ya, karena di dalam hotel bintang 5 ini terdapat misalnya restoran atau tempat untuk bersantai lainnya, atau tempat untuk meeting, seperti itu. Dan karena kita misalnya kita tinggal di hotel bintang 5, itu nantinya kita juga bisa memenuhi kebutuhan esteem atau self esteem, karena rasa bangga yang kita miliki untuk bisa tinggal di hotel bintang 5, seperti itu. Demikianlah teman-teman penjelasan singkat mengenai teori hierarki Maslow. Nah, kami harap pemahaman tentang 5 tingkat kebutuhan ini dapat memberikan wawasan baru dalam memahami motivasi manusia, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Seperti yang kita lihat, untuk mencapai potensi tertinggi, kita harus memastikan bahwa kebutuhan dasar seseorang telah terpenuhi terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Jika ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, kami dengan senang hati akan menjawab di kolom komentar. Nah, semoga kita semua dapat terus berkembang dan juga mencapai aktualisasi diri yang lebih optimal. Terima kasih.